Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Pauli dengan NIM 1901732. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah kelompok saya lakukan yang bertemakan Islam dan Teknologi dengan judul Analisis Pandangan Generasi Muda Terhadap Digitalisasi Al-Quran. Hal yang melatar belakangi kelompok saya mengambil judul tersebut, di mana kelompok kami melihat perkembangan zaman yang semakin hari semakin modern, ditandai dengan bermunculannya kemajuan teknologi secara cepat dan tepat. Sehari-hari kehidupan kita tidak terlepas dari software dan aplikasi dalam mempermudah aktivitas sehari-hari. Seperti setiap orang pasti memiliki smartphone yang di dalamnya mempunyai jam untuk melihat waktu, maps untuk melihat jalan, musik, dan buku, dan tidak terkecuali adanya Al-Quran. Nah, dari permasalahan tersebut, kelompok kami melihat adanya ibadah yang sudah didigitalisasi ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi Al-Quran. Maka kelompok kami mengambil judul Analisis Pandangan Generasi Muda Terhadap Digitalisasi Al-Quran. Dan untuk objek penelitiannya, tentu saja kami meneliti dari generasi muda yang setiap harinya pasti menggunakan aplikasi di smartphone-nya. Untuk metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, di mana hasil penelitian tersebut kami menemukan penelitian di lapangan itu sebanyak 13 responden yang terdiri dari 61,5% adalah jenis kelamin perempuan dan 38,5% berjenis kelamin laki-laki, yang menghasilkan analisis berupa banyak pemuda yang menginstal Al-Quran digital di HP-nya. Artinya pemuda telah memiliki akses terhadap HP dan internet, dan salah satu pemanfaatannya untuk kegiatan keagamaan yaitu mengunduh aplikasi Al-Quran. Dengan data tersebut, 61,5% itu menginstal aplikasi Al-Quran digital di HP, dan 38,5% meskipun sudah menginstal aplikasi Quran digital, tetapi untuk membacanya mayoritas responden masih kadang-kadang dan jarang untuk membacanya. Lalu selanjutnya, responden mayoritas setuju bahwa Quran digital memudahkan mereka dalam beribadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi merupakan hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang telah diberikan akal, karena teknologi dapat memudahkan pekerjaan, apalagi memanfaatkan untuk kegiatan ibadah. Dalam hal ini tentu terdapat aspek berkah atau kebermanfaatannya juga. Meskipun kadang-kadang atau jarang dibaca, responden sepakat bahwa Quran digital memberikan kemudahan dalam beribadah sebanyak 61,5% responden. Mayoritas sampel itu 46,2% atau 6 responden berpendapat bahwa Quran digital tidak terlalu mengubah kebiasaan dalam membaca Al-Quran atau dapat diwakilkan dengan memilih nomor 3 dalam penelitian tersebut. Kemudian sebanyak 30,5% menyatakan setuju adanya Al-Quran digital menjadi lebih sering mengaji dibandingkan sebelumnya. Nah, mayoritas responden tidak sering mengaji di tempat umum menggunakan Al-Quran digital itu sebanyak 46,2%, lalu kadang-kadang sebanyak 38,5%, dan sering itu sebanyak 7,7%, dan selalu 7,7%. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut bahwa Al-Quran digital itu memiliki pengaruh kepada generasi muda dalam membiasakan
ibadahnya sehari-hari, baik itu secara langsung ataupun tidak di tempat umum gitu. Hal yang saya lakukan dalam penelitian di kelompok saya yaitu yang pertama itu adalah mendiskusikan konsep, di mana dari membuat judul, kerangka makalah sampai akhirnya kami telah mendiskusikan bersama-sama dan membuat konsepnya. Lalu kedua itu adalah saya melakukan survei ke lapangan. Lalu selanjutnya setelah melakukan survei, saya mengelola data penelitian tersebut. Kenapa dan untuk apa kami meneliti judul ini, di mana kami dilatar belakangi dengan dua faktor. Yang pertama, bagi penulis, peneliti ini bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pandangan generasi muda terhadap digitalisasi Al-Quran. Lalu aspek yang kedua itu bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan tentang pandangan generasi muda terhadap digitalisasi Al-Quran. Dan ada teori-teori yang mendukungnya, seperti yang dilakukan oleh Ridhollah yang dalam judulnya berjudul Pengaruh Teknologi Al-Quran dan Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP Negeri 185 Jakarta. Nah, dalam pembahasan sebelumnya itu lebih menekankan pada pelajar-pelajar yang telah dibimbing oleh mentornya untuk melakukan penelitian. Sedangkan kalau dalam penelitian yang kelompok kami lakukan itu lebih kepada masyarakat secara luasnya, tanpa dilakukan setting terlebih dahulu dalam melakukan surveinya. Lalu dapat disimpulkan bahwa digitalisasi Al-Quran dalam makalah ini diterima baik oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 61,5% orang dalam penelitian ini menginstal aplikasi Al-Quran digital dalam ponselnya. Al-Quran digital juga memberikan berbagai manfaat dan kemudahan bagi umat Islam dalam beribadah. Sebanyak 61,5% itu orang dalam penelitian ini mengaku bahwa digitalisasi Al-Quran memudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 46,2% mengaku bahwa dengan adanya Al-Quran digital membuat lebih sering mengaji dibandingkan sebelumnya. Bahkan sebagian sering mengaji di tempat umum. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penelitian tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.